Seorang pria di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, tega membacok ibunya hingga tewas. Motif pembunuhan diduga karena pelaku kesal tak diberi uang oleh korban. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku mengaku kerap meminta uang kepada korban, di mana uang itu biasanya digunakan pria berusia 30 tahun itu untuk kehidupannya sehari-hari dan untuk membeli narkoba. Peristiwa pembunuhan ini terjadi saat korban sedang memasak di dapur rumahnya. Pelaku kemudian datang meminta uang kepada ibunya. Kesal tak diberikan uang, pelaku lalu menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam. Pelaku sempat kabur ke hutan usai membunuh ibunya, namun berhasil ditangkap oleh warga dan menyerahkannya ke polisi. Pelaku diketahui telah lama menjadi pencandu narkoba hingga harus bercerai dengan istri dan meninggalkan dua anaknya. Semenjak menduda dan tak punya pekerjaan, pelaku menetap di rumah orang tuanya. Dan saat ini pelaku masih ditahan di Mapolres Mandailing Natal untuk penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Si anak datang dari depan dan masuk ke dalam. Dilihatnya ibunya lagi beresin masak. Dia ngambil golok, dia bacok ibunya. Lalu dia bacok, lari dia ke sawah. Penyebab dia melakukan itu, Pak, Bapak tahu? Enggak tahu. Enggak ada orang masih datang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus pria habisi nyawa ibu kandungnya, sudah bergabung bersama kami Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandipalo. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Nisrina. Pak Ari, bisa Anda jelaskan secara singkat kronologi kasus pembunuhan ini, Pak? Ya, secara singkat ini kejadian pada hari Senin tanggal 18 November 2024 pukul 8 pagi. Kita di Polsek Siabu menerima laporan dari masyarakat bahwa ada terjadi penganiayaan di Desa Uraba 2, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madinah. Di mana ada kejadian pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang kepada korban, yaitu dalam hal ini adalah ibunya, yaitu Ibu Rohani umur 66 tahun. Dan sementara pelaku atas nama Wildan umur 24 tahun. Saat ini pelaku sudah ada di Mako Polres Mandailing Natal. Sementara untuk kronologi ataupun motif, yaitu diawali dari pelaku minta uang kepada korban. Kemudian pelaku karena tidak diberikan uang oleh ibu karena saat itu tidak ada. Kemudian emosi serta langsung mengambil parang saat itu yang ada di rumah, langsung mengayunkan kepada korban, sehingga korban mengalami luka pendarahan terutama di bagian leher bagian belakang, sehingga akhirnya meninggal dunia. Demikian, Mbak. Baik, sebetulnya sehari-hari selain juga tinggal bersama dengan ibu korban, siapa lagi yang tinggal bersama dengan pelaku ini, Pak, dalam satu rumah tersebut? Dan siapa yang pertama kali mengetahui bahwa ibu pelaku ini meninggal dunia? Yang mengetahui pertama kali yaitu warga, karena terjadi keributan. Ada keributan di mana begitu warga masuk ke rumah, ditemukan korban telah meninggal dunia dengan berlumuran darah. Sementara pelaku melarikan diri ke arah ladang ataupun persawahan, serta masyarakat langsung mengejar dan mencoba menghakimi. Sekaligus pada saat itu polsek kita, anggota polsek telah tiba di sana. Mungkin bisa dilihat di video juga langsung kita amankan. Sehingga pada saat itu pelaku berhasil kita amankan dan kita amankan di Polres Mandailing Natal. Ya, Pak Ari, kita tahu bahwa pelaku ini kan sudah menggunakan narkoba sejak lama. Nah, lantas saat melakukan aksinya ini, apakah pelaku dalam keadaan sadar atau dalam pengaruh narkoba, Pak? Jadi setelah kami tangkap, kemudian kami bawa ke Polres Mandailing Natal dan dilakukan serangkaian penyelidikan, sekaligus kami melaksanakan pemeriksaan cek urin. Di sana kami menemukan bahwa hasil tes pack di situ menyatakan bahwa yang bersangkutan terindikasi menggunakan sabu dan ganja, sehingga menguatkan kita bahwa pada saat melakukan si tersangka ini dalam kondisi dalam pengaruh sabu dan ganja tersebut, sehingga pasal yang dikenakan yaitu pasal 33 subsidiar pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukum 15 tahun penjara. Demikian, Mbak. Baik, dan selain itu juga Pak, apakah diketahui pelaku menghabisi nyawa ibunya ini sebelumnya sudah ada rencana atau spontan pada saat ibu korban tidak memberikan uang tersebut? Berdasarkan keterangan dari tersangka dan juga beberapa saksi yang kami ambil, bahwa sebelum terjadian penganiayaan tersebut memang ada terjadi pertengkaran. Kemudian pertengkaran tersebut terjadi di dalam rumah
sementara posisi alat atau parang yang digunakan berada di dapur dan di rumah tersebut, sehingga pada saat tidak diberikan uang, pelaku emosi langsung mengambil parang yang saat itu ada di rumah. Kemudian terjadilah penganiayaan tersebut sehingga meninggalkan korban meninggal dunia. Demikian, Mbak. Baik. KDRT ini pertama kali dilakukan oleh pelaku atau sebelumnya sudah pernah dilakukan pada saat meminta uang kepada korban, begitu ibunya, dan juga sebetulnya untuk apa uang ini digunakan oleh pelaku, Pak? Ya, berdasarkan keterangan tetangga dan juga beberapa teman ya sepergaulan, di sana keterangan diambil bahwa kalau untuk terjadinya penganiayaan baru kali ini, dan untuk uang yang diberikan diminta oleh pelaku sudah sering. Dan berdasarkan keterangan bukan hanya digunakan untuk membeli sabu dan ganja, pada saat tidak punya uang terkadang menggunakan menghirup lem gitu. Sehingga ada indikasi memang tersangka ini selalu menggunakan narkotika dan obat-obatan sebagai alat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, terima kasih AKBP Ari Sofandi Palo, Kapolres Mandailing Natal sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Terima kasih, Mbak. selamat malam dan salam Iya, sehat Mbak. selalu, Pak. Selamat malam.